jangan bikin sampah lah ya. Iya. Kalau bisa botolnya diminum juga. Ya, Masyarakat sekitar yang menolak Hesti memelihara anjing yang sebanyak itu karena dianggap mengganggu. Hai viewers, kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Gua Fatan, gua Aristo. Seperti biasa nih Mas, kita akan membahas 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Salah satunya berita soal anak buah Pak Anies yang mengawal iring-iringan mobil Porsche. Dan satu lagi berita soal pernyataan TB Hasanuddin yang mengomentari soal AS yang katanya mencekam. Oh iya. Penasaran? Ini dia reactionjpnn.com. Nah, berita terpopuler kelima nih Mas, ini tentang iring-iringan mobil sport Mas. Mobil sport, mobil Porsche. Itu kalau dihitung-hitung nyampe miliaran gak sih satu mobil? Nyampe lah. Hah? Terus? Nyampe? Nggak ada yang puluhan juta gitu? Emang ini apa? Bajai. Jadi di berita ini polisi bilang kalau yang berhak melakukan pengawalan mobil-mobil itu ya sebenarnya ya polisi. Karena nanti ketika dalam pengiringan mobil-mobil itu kan ada jalur-jalur yang nanti akan di stop gitu loh. Misalkan ada perempatan, nah yang di sisi kanan atau kiri misalkan ada yang di stop, nah itu yang berhak menyetop adalah polisi. Pihak kepolisian. Tapi di kasus ini iring-iringan mobil sport katanya diiringi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Oh iya. Nah jadi inilah yang sebenarnya menuai persoalan karena yang Dinas Perhubungan ternyata menurut keterangan kepolisian di berita terpopuler kelima ini tidak berhak menutup itu memberhentikan pengemudi lain atau pengguna lalu lintas lain. Jadi kalau misalkan diberhentikan tapi oleh Dinas Perhubungan katanya bisa tetap dilanggar ya. Dilanggar karena memang bukan haknya Dinas Perhubungan. Dan memang dalam aturan kan yang diberikan untuk pengawalan itu kan emang polisi lalu lintas. Nah, jadi Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo mengatakan pengawalan bukan sekedar mengiringi kendaraan yang dikawal. Ya, pekerjaan mengawal ya tadi saya bilang, nggak mengiringi aja. Jadi ntar ada nyetop itu kata Dirlantas. Sambodo. Nah, Dirlantas juga bilang yang berhak nih, Pak Sambodo bilang yang berhak menghentikan kendaraan di jalan raya hanyalah Polri. Pak Sambodo di Lantas Polda Metro Jaya. Dan terkait pengawalan dari Dinas Perhubungan ini nanti kepolisian juga akan melakukan pengusutan karena kan video sempat ada videonya viral juga ya. Benar. Pengawalan dari Dinas Perhubungan. Berita terpopuler kelima ini mobil pengawalan Dinas Perhubungan menuai banyak komentar di aplikasi jpnn.com. Mungkin bisa gua bacain ya. Monggo Mas. Ini atas nama Suharno Diharjo di aplikasi jpnn.com. Orang Medan tuh Diharjo. Bukan lah bro. Orang Jawa pasti rumahnya. Kira orang Ambon. Dia bilang begini, aku tuh sering jengkel di jalan mobil tanpa pengawalan tot. Terutama plat hitam RFS, RFP, RFD, RFO, RFW, TVQ, TFX. Mang ini jalannya mbahmu apa tanpa pengawalan, nyalakan lampu kedip-kedip biru dan tot. Emang dia yang menyelamatkan negara ini, kan ada aturannya, dia bilang gitu. Tapi memang soal ya itu sih kayak belakangan juga banyak ini ya, mobil di jalan gampang banget bunyiin itu loh. Tot gitu. Tot. Isi juga ya, tot. Ini nggak maksudnya ya nggak tahu ya Kak, soalnya plat hitam gitu loh Mas. Iya, tapi kan RFD itu plat untuk pejabat itu, tapi kepolisian, tentara gitu-gitu. Tapi berhak nggak sih ketika misalkan di plat hitam gitu mereka tetap pakai itu apa ya namanya? Rotator ya?
apa namanya ya, pokoknya itulah tot. Soalnya kan dia bukan dalam keadaan dinas kan, berarti kan kalau plat hitam begitu. Itu kalau namanya susah juga ya, namanya polisi sedang bertugas, ada yang namanya formil dan ada namanya informil. Nah itu kadang banyak kejadian ambulans pun tanpa pasien di dalamnya menggunakan yang seperti itu, menyalahgunakan. Iya sih. Nah sebenarnya sih ya bukan tergantung kepribadian pejabat negara sih. Tapi balik lagi soal di sub ini, ya mau nggak mau kan ini sebenarnya merasa lebih polisi dari polisi, bener nggak? Ya melampaui kewenangan. Ya, menurut Pak Sambodo ya. Walaupun di sisi lain banyak juga selain polisi kan, misalnya kalau tentara lewat ada yang mengawal polisi militer, itu kan bukan polisi itu lalu bagaimana, begitu kan? Ya. Nah, berita terpopuler keempat itu datang dari Papua. Jadi dosen Politeknik Kesehatan Kota Jayapura tepok jidat melihat kondisi di bawah jembatan Yotefa. Kenapa dia sampai? Jadi dosen ini bernama Fritz Ramande. Dia mengajak mahasiswanya dan sejumlah pegiat kebersihan meninjau kondisi di bawah jembatan itu, Yotefa itu. Jadi tau nggak sih kalau jembatan Yotefa ini yang diresmikan sama Pak Jokowi itu yang sekarang itu jadi simbol uang 75.000. Oh iya? Iya. Yotefa itu memakan 1, sekian triliun lah. Nah di bawah jembatan itu setelah dia melakukan bersih-bersih, dia menemukan banyak botol minuman keras. Waduh, itu udah habis atau? Udah habis pastinya. Nah di situ dia menemukan setidaknya sekitar 400 botol miras. Makanya di situ dia tepok jidat. Karena selama ini dia kan menyaksikan jembatan Yotefa ini dari mungkin dari video tampilan kampanye begitu. Makanya pada saat dia meninjau itu dan membersihkan, dia kaget. Ternyata banyak botol minuman keras. Nah, dia sengaja mengajak mahasiswanya itu ke sana agar melihat langsung kondisi lingkungan yang dikaitkan dengan aspek gizi kesehatan masyarakat setempat. Nah, pada saat melakukan tinjauan itu, padahal dia cuma 2 blok melakukan aksi bersih-bersih itu, menemukan 400. Kalau seandainya dia menambah lagi blok-bloknya mungkin lebih banyak lagi. Dan di situ pun dia mengimbau supaya janganlah simbol infrastruktur yang bagus di Jayapura itu dikotori dengan hal-hal seperti ini. Padahal di situ ada tulisan jangan mabuk-mabukan di sini, jangan seperti itu. Apalagi sampah sih ya. Berserakan di situ kan. Kita sampah kan, botol-botol miras. Botol-botol miras tuh siapa yang tuh? KC. Janganlah minum-minum di bawah situ. Ya. Jangan bikin sampah lah ya. Iya. Kalau bisa botolnya diminum juga. Berita ini juga banyak yang mengomentari. Mungkin Bro Aris tuh bisa bahas. Saya bacakan ya Mas ya. Yoi. Bentar. Komentarnya dari Zain Arifin. Kalau sudah seperti ini, siapa yang peduli? Iya. Singkat. Ya. Kalau seperti ini siapa yang peduli? Itu dia peduli dosen tadi. Fritz, dosen Fritz. Diharapin juga gerakan dari dosen ini juga menggugah lah ya. Menggugah warga-warga lokal. Benar. Untuk ya nggak tahu sih boleh minum atau enggak, yang penting jangan buang sampah lah. Jangan bikin sampah lah di dekat-dekat situ, atau buang sampah, jangan buang sampah sembarangan lah intinya. Iya benar. Nah, berita terpopuler ketiga di jbnn.com pekan ini nih, komentar dari Pak TB Hasanuddin. Beliau itu politikus PDIP di Komisi 1 yang membidangi urusan luar negeri lah intinya. Banyak sih soal pertahanan, ya luar negeri juga. Nah, Pak TB ini dalam berita terpopuler ketiga meminta WNI yang tinggal di Amerika Serikat untuk tetap tenang dan tidak panik. Himbauan ini diungkapkan Pak TB menyusul kasus maraknya insiden diskriminasi dan kekerasan bermotif rasial di kota New York. Jadi kata Pak TB ini, pada 4 Maret lalu pemerintah New York mengumumkan bahwa
tindakan diskriminasi terhadap warga Asia terus meningkat Mas. Oh, iya. Ya nggak tahu ya apa nih karena sulut ini kali ya, yang waktu kejadian yang sempat ramai itu. Atau yang di Floyd ya. Yeah. Apa jangan-jangan ini persoalan karena COVID-an nggak sih? Nggak ngerti deh. Karena kan sempat ada tuh yang viral juga video yang dia sampai berantem gitu sama orang Amerika. Iya. Ya kan itu kan sempat viral kan itu tuh. Yang warga Asia yang bilang ayo berantem gitu kan. Nah jadi Pak TB intinya selain menghimbau WNI untuk tetap tenang, tapi di sisi lain Pak TB juga minta Kemenlu untuk membuat semacam posko gitu Mas. Oh iya. Jadi kalau misalkan warga Indonesia ada yang menerima, ya mudah-mudahan sih enggak ya. Ya minimal ada tempat pengaduan lah yang cepat dan bisa diproses gitu kan. Biar membuat kalau pemerintah itu hadir gitu. Iya. Nah, KJRI New York juga diimbau untuk terus memperhatikan situasi keamanan setempat. Pak TB juga minta seperti itu. Jadi ya situasi ini harus dipantau terus lah sama KJRI New York, karena ya jangan sampai sih WNI yang di sana menerima perlakuan diskriminasi tadi ya. Tindakan rasial. Nah berita dari Pak TB ini juga banyak komentar Mas. Pro dan kontra, enggak sih? Tapi kayaknya lebih banyak dukungan gitu. Oke. Mungkin bisa gua bacain ya. Dari aplikasi jpnn.com atas nama Yusak Setiabudi. Semoga WNI tidak terjadi apa-apa. Semoga WNI tidak terjadi apa-apa. Amin. Kita doain aja dimanapun berada gitu. Ya, tapi kayaknya Amerika nggak selalu ini ya, tegang ya. Mulai dari Donald Trump, Joe Biden. Di negara ada apa nih? Yang demokrasi kan sih mereka. Atau mungkin mereka balik lagi ke masa lalu itu, yang rasialnya lebih meningkat. Iya sih. Benar nggak? Nggak tahu sih, tapi emang banyak sih belakangan. Amerika kan terkenal dengan negara rasial zaman dulu itu. Nah, ini berita terpopuler kedua datang dari Bogor. Apa tuh Mas? Jadi akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan video viral di mana seorang perempuan yang berhijab pakai masker atau cadar, dia memelihara banyak anjing. Oh iya. Nah, anjing yang dipelihara ya? Anjing. Jadi ada sekitar 70-an anjing yang dia pelihara. Nah, namanya itu adalah Hesti Sutrisno atau yang biasa akrab dipanggil Suhasti. Jadi Suhasti ini memelihara 70 ekor anjing di salah satu shelter, luasnya itu 1 hektar ya, di daerah Kabupaten Bogor. Gitu. Bukan. Jadi tunggu, nanti kita sampai akan ke sana, Bro. Oh, mantap. Jadi karena kegiatan Hesti itu banyak masyarakat sekitar yang menolak Hesti memelihara anjing yang sebanyak itu karena dianggap mengganggu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dan kemudian mungkin ada anggapan juga membuang kotoran, padahal menurut Hesti dia sudah membatasi area sekitar dan anjingnya kemana-mana gitu ya. Dan area itu sebenarnya menurut dia jauh dari pemukiman. Tapi sih menurut warga mereka terganggu mungkin karena gonggongannya gitu. Nah, jadi dia meminta perlindungan kepada Bupati Bogor Ade Yasin supaya memberikan perlindungan atau dan keamanan lah. Hesti sendiri juga sudah didatangi oleh aparat kepolisian untuk memfasilitasi lah dengan warga setempat. Mediasi ya, biar ada kemana-mana gitu ya. Nah, untuk diketahui juga, jadi Hesti ini sebelumnya dia tinggal di daerah Pamulang. Di situ dia tinggal di komplek warga dan kemudian dia memelihara anjing juga di situ. Oh, jadi dia itu tinggal di Pamulang dan melihara anjing juga di situ ada sekitar puluhan anjing. Dan kemudian ada juga puluhan kucing, ada juga ayam begitu. Bukan pecinta anjing jadinya. Iya, dia pecinta hewan, dia mengaku pencinta hewan yang liar lah. Jadi Suhasti ya. Suhasti. Nah, pada saat di Tangsel ini masyarakat juga merasa terganggu, makanya anjing-anjingnya pindah, kemudian dia mencari lari ke daerah Bogor ini. Nah, di Bogor ini juga dia ditolak juga sama warga, padahal udah 1 hektar itu. Ya, bisa dicariin solusi sih. Nah, dia sudah juga mengajak koordinasi pemerintah setempat untuk mengadopsi anjing-anjingnya ini. Dia udah rela lah istilahnya. Tapi sejauh ini dinas karena masih pandemi merasa udah ada respon, tapi dia
merasa kesulitan lah untuk menampung semua anjing-anjing itu. Kesulitan lah ya. Netizen tahu soal apa kesulitan. Nah ini juga cukup pro kontra ini Mas. Ada masyarakat yang mendukung, ada juga masyarakat yang menolak. Nah ini saya baca ini Mas, komentar dari Pak Edi Sukipto nih. Ini ya dia bisa dibilang mendukung tapi ada sedikit mengingatkan lah. Mengingatkan. Nah, jadi Pak Edi Sukipto bilang salut sama si ibu ini. Asal niatnya bagus, tentu ada nilainya di mata Allah. Semata-mata boleh usul Bu, alangkah lebih mulia lagi di mata Allah kalau ibu pelihara anak yatim atau bantu fakir miskin. Semoga ibu dan keluarga bertambah rezeki dia tulisannya dan sehat, dan semoga juga ada solusinya. Amin. Ya itu tadi sih, bisa dicari solusi bareng-bareng biar keluarga juga nggak terganggu. Biar binatang peliharaan ya, jadi bukan anjing. Iyalah, biar binatang peliharaannya juga ya bisa nggak dianggap mengganggu warga sekitar lah. Ya intinya cariin solusi lah. Tapi soal lebih baik melihara yatim, ya semua orang punya panggilan masing-masing. Nah, berita terpopuler pertama nih Mas di jpnn.com pekan ini soal para pesilat. Wah, pesilat tuh. Mantap nih pesilat, imbang gue kalau pesilat. Itu tinju, Bos. Jadi intinya pesilat ini apalah untuk menghadiri acara kegiatan lah, namanya kegiatan parapatan luhur persaudaraan setia hati teratai di Madiun ini. Pesilat nggak bisa menghadiri karena polisian kayak melakukan penyekatan. Ya penyekatan sendiri dilakukan biar karena kan ya COVID gitu Mas. Jadi polisi mencegah kerumunan kerumunan gitu loh. Jadi biar nggak terlalu ramai, polisi nyekat-nyekatin. Nah, pesilat-pesilat yang mau datang dari daerah sekitar biar nggak menghadiri kegiatan tersebut. Madiun. Emang acara mereka mau lomba? Ya, jadi intinya kalau di berita ini dibilang kalau mereka ini semacam kayak acara silaturahmi. Iya, silaturahmi antar mereka gitu. Cuman ya ada sebenarnya virtualnya loh Mas. Jadi enggak seluruhnya offline. Nah, makanya itu polisi melakukan bersama TNI melakukan penyekatan dan kegiatan perapatan apa sih namanya? Yaitu teratai parapatan luhur. Ya teratai itulah. Jadi kegiatan itu ternyata banyak Mas ininya. Banyak yang mau datang. Wah, jadi berapa? PSHT ini 7 juta Mas pengikutnya. Wah. Pesilat semua. Banyak juga 7 juta ya. Mereka kalau berantem bersamaan itu gimana 7 juta ya? 7 juta terus melawan ini maksudnya kalau nggak kondusif. Tapi saya sih kalau hadir ke sini kayak bingung. Aduh, kalah semua. Kecil ya. Tapi gimana nih akhirnya berakhir dengan happy ending atau? Nah, jadi intinya ya setelah penyekatan ini kepolisian ya acara tersebut juga nggak terselenggarakan. Ya terselenggarakan dan tidak memunculkan kerumunan. Oh iya. Tapi damai kan, dengan damai, kondusif. Maksudnya nggak ada gap-gap intinya gitu. Juga nggak ada. Ya terlalu kerumunan lah intinya, nggak terlalu. Iya, benar. Nah, berita ini juga ya seperti kayak biasa ya. Ada juga yang ini mengomentari, ada yang merasa senang, ada yang merasa nggak senang. Biasa lah, netizen maha benar kita. Mungkin bisa gua baca ya? Boleh Mas. Ada dari aplikasi jpnn.com atas nama Helma Emma. Ya Allah, nurut dikit kenapa biar nggak pada bentrok terus, Indonesia damai. Dia bilang kayak gitu. Ya, harapan dia ya. Ya kan nggak ada bentrok kan? Nggak ada bentrok. Acara juga ada sebagian virtual. Terus ya. Tapi gue bayangin silat itu kalau ngumpul bareng apa ya? Kan kalau motoran gitu ya. Ada anak-anak motoran. Mereka mungkin ngumpul silaturahmi sambil adu ilmu gitu. Iya dong. Kayak di film Ip Man. Kalau motoran kan pasti ada aksi motor. Kalau politisi pasti ada aksi orasi atau debat gitu. Kalau silat ya pasti itulah. Saya ngebayangin tuh kayak di film Ip Man Mas. Gimana? Yang
di atas meja ributnya. Iya bisa jadi begitu. Antar pemimpin perguruan gitu ya. Tapi ya di balik ini semua karena saat ini lagi masih pandemi ya. Ya kalau wajar sih polisi melakukan kerumunan, mencegah kerumunan ya. Mencegah kerumunan, melakukan kerumunan. Dah, gitu aja sih. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube jpnn.com. Gua Aristo. Gua Fatan. Dah.